Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Esti di Esti Story. Ya benar, semua kita punya cerita dan semua cerita punya kita. Dan kita kembali lagi akan membahas nilai-nilai hidup perempuan, inspirasi hidup tentang perempuan. But today, kali ini, saya akan menceritakan the real Esti Story. Jadi, this is totally my story. Benar-benar cerita saya secara utuh. Dan saya masih memproses saat mau menceritakan ini karena ini kejadian yang bisa dibilang spiritual journey juga, dan salah satu kejadian paling besar dalam kehidupan saya tidak pernah membayangkan sama sekali ini akan terjadi. Dan yes, ini terjadi 3 bulan yang lalu. So tanpa banyak basa-basi, mari langsung kita mulai ceritanya. So tidak tahu mau mulai dari mana. Oke, mungkin kita mulai dari awal kejadian ini terjadi. Jadi satu pagi di tanggal 10 April, saya dan adik nona yang di rumah ini harus pergi untuk berbelanja sesuatu, and then tiba-tiba kita tabrak, bukan ditabrak ya, kita diseret sebenarnya oleh seekor anjing yang adalah anjing kita sendiri di rumah. Dan tiba-tiba langsung nih kita jatuh di jalan raya. Dan lucunya, jatuh ini pas tanjakan naik gunung teman-teman, bukan turunan atau bukan karena kita lari terlalu kencang atau cepat, tapi pelan-pelan saja. Tapi kebetulan si anjingnya langsung nyerempet dan saya juga kaget. Tiba-tiba dalam sepersekian detik kami berdua sudah jatuh di aspal, and then saya tidak tahu bagaimana kejadiannya, tapi setelah saya tiba-tiba langsung ngeh itu, tiba-tiba kita sudah dibawa dan tangan saya ini kayak tali, muter-muter kayak tali seperti ini. Dan setelah saya bangun baru saya balik begini, tapi sakitnya minta ampun. Saya baru pernah mengalami sakit fisik sesakit itu dan se-painful itu, pasti baru pernah terjadi dalam kehidupan saya. Dan setelah saya lihat tangan saya seperti ini, saya kayaknya ada yang tidak beres. Jadi secepat mungkin kita langsung minta bantuan. Ada orang-orang yang datang tolong, dan juga untungnya tabrakannya dekat dengan rumah, jadi langsung kata orang-orang ini tangannya keselewa, jadi langsung diurut deh, cari orang urut buat urut. Dan kita langsung ke rumah orang urutnya. Setelah orang urutnya ini urutin tangan saya, kemudian saya masih rasa sakit yang luar biasa sakit. Dan setelah dia periksa, dia bilang, ya ini patah mama. Oh enggak, yes benar teman-teman, tidak salah dengar, tangan saya patah. Dan patahnya bukan cuma satu tulang, tapi 2 tulang, tulang atas sama tulang bawah. Jadi yang patah itu tangan kiri saya patah. Padahal waktu kecelakaan saya tidak mengalami cedera atau luka apapun. Kalau adik nona yang sama-sama dengan saya, dia luka sedikit saja tapi tidak parah, kayak kegores aspal. Tapi saya sama sekali tidak. Tangan saya yang patah. Saya langsung kayak, wah, really? Ini benar-benar terjadi, tangan saya patah. Lalu saya bilang ke kakak saya, kita langsung ke rumah sakit. Then we go. Sepanjang perjalanan itu saya pusing, ini bagaimana ya, kenapa ini terjadi. Saya masih memproses itu. Dan benar sekali, setelah sampai di rumah sakit, saya ditindak oleh tim medis, and then kita pergi untuk ronsen, dan benar tangan saya patah teman-teman. Saya masih memproses semuanya, jadi saya masih ketawa-ketawa sambil saya dibercandain oleh perawatnya. Dibilang bahwa ini patah loh, kenapa ketawa. Jadi saya harus menangis begitu. Dan yes, setelah itu dokter datang, dibilang bahwa ini harus segera operasi karena ini patah. Jadi kalau dibiarkan makin lama akan tumbuh
daging dan akan sulit sekali. And then kita juga sudah ambil keputusan bahwa oke, harus dioperasi, tapi ini hal-hal yang luar biasa lagi yang terjadi di proses kehidupan saya, yang saya bilang luar biasa itu BPJS saya mengalami penundaan, jadi harus menunggu selama 2 minggu. Kebayang ya, kita harus menunggu selama 2 minggu. Tulang saya yang patah ini saya dibantu diperban, kemudian dikasih penyanggah begitu, kemudian dikasih sling untuk pakai. Jadi saya harus tunggu selama 2 minggu. Bayangkan ya teman-teman, sepainful apa, sesakit apa tulang ini patah. Saya pun beraktivitas susah, dan saya, wah, kok bisa ini terjadi dengan saya. And then setelah itu semua terjadi, kita cari jalan buat tetap pergi operasi, tapi memang tidak bisa. Kita harus tetap menunggu daripada si BPJS ini setelah 2 minggu nanti gitu. Jadi selama 2 minggu itu, range itu banyak dari teman-teman pemuda saya yang datang berkunjung, dan kita hahaha. Saya belum merasa stres atau merasa kasihan dengan diri saya karena masih banyak orang yang datang berkunjung. But setelah hari ketiga, saya lihat keadaan saya yang tidak berubah-ubah ini, tangan saya yang seperti ini, terus penundaan BPJS, saya tiba-tiba menangis dengan sangat luar biasa karena sakit juga tangan saya, kepala saya juga sudah mumet semuanya, banyak pikiran-pikiran jelek yang sudah datang. Saya menangis, saya kayak bilang ke Tuhan, salah saya apa sehingga saya dihukum seperti ini? Apakah dosa yang saya perbuat sampai sejauh ini dan seluar biasa ini pencobaan yang saya alami? Untuk saya melayani Tuhan, saya melayani di ibadah rumah tangga, di pemuda juga saya totalitas, saya tidak menyakiti orang lain, but why me? Itu pertanyaan yang buat saya luka, dan saya menangis sampai luar biasanya, dan saya mempersalahkan Tuhan waktu itu karena jujur itu painful sekali. Yang paling painful adalah beban pikiran, dan ditambah lagi ada beberapa banyak orang yang datang untuk berkunjung ke saya. Tidak semua energinya positif ya teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang datang mendoakan saya dan mensupport saya, tapi ada beberapa orang yang datang tiba-tiba bahasanya tuh kayak tidak enak gitu. Jadi bahasanya, aduh kasihan ya, cantik-cantik tangannya patah, aduh kasihan ya, bagaimana kalau tidak bisa kembali normal, bagaimana kalau cacat, kasihan ya, apa ada orang yang masih mau lihat kamu begitu. Jadi orang-orang seperti itu yang membuat saya down. Jadi saya dengan sangat percaya diri saya bilang bahwa kalau kalian datang cuma mau membuat saya down, silakan keluar dari kamar saya karena saya mau istirahat. Beberapa kali saya tidur seperti itu, dan saya sudah siap untuk bikin video untuk saya upload ke medsos tentang orang-orang ini, tapi setelah itu saya pikir kembali, apa untungnya buat saya? Apakah saya mau menarik perhatian orang atau saya mau merasa dikasihani? Jadi akhirnya saya batal untuk mengupload video-video tersebut karena saya sudah buat, tapi thank God Tuhan kasih saya pengertian untuk tidak melakukan itu. And then saya benar-benar mengalami penderitaan itu dengan luar biasa. Saya pernah satu malam tidak bisa tidur karena saking sakitnya itu. Urat-urat saya, tulang ini benar-benar menyakiti saya, patah tulang ini benar-benar menyakiti saya, dan setiap hari saya ada dalam pengeluhan dan menyalahkan Tuhan untuk kejadian yang terjadi dengan saya. And then satu malam, entah di malam keberapa, saya dengar khotbahnya short khotbahnya Pastor Billy Lantang, Pak Pendeta Billy Lantang. Dia bilang bahwa dalam hidup ini jalannya tidak hanya lurus-lurus saja, jalan raya itu tidak hanya rata-rata saja. Kadang kita akan menanjak, kemudian kadang kita harus turun, dan turunnya kadang kita harus sampai ke lembah yang paling dalam, dan kadang-kadang itu membuat kita sakit setengah mati. Dan
kalau ada orang yang bisa kita salahkan, Tuhan adalah orangnya. And then kadang kita sampai ke lembah yang paling dalam, tapi bukan soal kedalaman lembahnya, tapi dengan siapa kamu jalan ke dalam lembah itu. Jadi apakah Tuhan jalan sama-sama kamu ke dalam lembah itu? Karena kalau kamu jalan sendiri akan capek, akan stres. Tapi kalau dengan Tuhan, percayalah ada pengharapan bahwa kamu tidak jalan sendiri. Wah, that night I cry a lot. Saya benar-benar menangis banyak. Dan saya menyadari bahwa selama ini saya menyalahkan dia. Tapi harusnya saya gandeng dia terus jalan sama-sama dengan saya di lembah ini. Pada saat itu saya mulai mengerti bahwa mungkin ini season kehidupan saya untuk menurun lembah. Karena saya masih belum mengerti apa yang terjadi dengan saya. Jadi saya hanya menjalaninya seperti itu. Kemudian hal kedua yang saya temukan, saya jatuhnya itu pas minggu sengsara yang kedua atau yang ketiga. Jadi semua orang pergi ke gereja, saya di rumah, saya baca tentang hal-hal tentang minggu sengsara, and then tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di hati saya, dibilang bahwa ini baru 2 tulang kamu yang patah loh. Kamu sudah mengeluhnya minta ampun, kamu sudah menyalahkan Tuhan dengan luar biasa. Apa kabar dia yang dicambuk dengan luar biasanya pada saat minggu sengsara ini? Dia disalib, dipaku. Kamu tahu tidak berapa banyak tulang dia yang remuk atau rusak atau patah, saraf-sarafnya, urat-uratnya, daging-dagingnya. Wah, ketika mengerti itu saya kayak, wow, ini penderitaan saya tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Tuhan alami. And then it was so sucks, luar biasa. And then saya tetap menjalani proses 2 minggu ini. And then after that mungkin kakak-kakak saya tuh kasihan sama saya. Jadi mereka bilang, kalau kamu mau kita panggillah tukang urut untuk urut, untuk membetulkan posisi tangan kamu, karena 2 minggu ini lama. Saya tidak mau. Saya bilang tetap saya akan mau ke dokter karena saya takut kalau urut-urut nanti salah lagi atau patah yang lain. Kemudian mereka ajak saya untuk pertimbangkan, and then saya mau. Dan mereka panggil tukang urut dan urutkan tangan saya, and puji Tuhannya itu lumayan membantu saya dari rasa sakitnya, karena mungkin tulangnya disejajarkan dan uratnya dia atur dengan baik. Tapi tetap saja yang namanya patah tulang ya, rasanya sakit masih tetap ada. And then suatu ketika pagi-pagi saya random saja buka Alkitab, kan pagi-pagi itu saya suka sekali baca Alkitab, dan pagi itu saya random buka, and then saya dapat ini random, beneran ini random, demi sungguh saya tidak pernah merencanakan ini sama sekali. Jadi ketika saya buka Alkitab, tiba-tiba dapatnya tuh di Yeskel 37, plak-plak asli Yeskel 37, dan saya buka judulnya Kebangkitan Israel atau apa, saya lupa, tapi judulnya kayaknya tidak menarik dengan apa yang saya derita. Tapi saya sudahlah, saya coba baca, and then I'm shocking. Saya benar-benar terkejut, saudara-saudara, karena baru di ayat yang kedua apa yang ketiga, di situ Tuhan Allah suruh si Yeskiel ini bernubuat terhadap tulang-tulang kering yang ada di Israel. Kebayang, jadi sebuah lembah yang penuh dengan tulang belulang. Tuhan suruh Yeskiel untuk bernubuat bagi tulang-tulang ini, dan di dalam situ jelas semuanya. Dia bilang bahwa kasih tahu tulang-tulang ini bahwa saya akan memberikan nafas hidup kepada tulang-tulang ini, saya akan memberi urat kepada tulang-tulang ini, kemudian habis itu saya akan menumbuhkan daging-dagingnya dan akan menutupinya dengan kulit. Saya langsung kayak, what? Tidak mungkin, karena ini saya cuma buka random. Saya kayak itu, waktu itu saya benar-benar baca seluruh pasalnya, dan I'm crying. Saya benar-benar menangis, saya kayak, wah. Jadi sebenarnya Tuhan mau bicara dengan saya, tapi
lewat ini, lewat buku ini, lewat kitab ini. Jadi saya langsung melihat semua itu, dan tiba-tiba muncullah di pikiran saya telepon nih bapak saya. Jadi pagi itu saya telepon bapak saya, terus saya bilang, bapak, beta buka ini kita random, dan beta tiba-tiba dapat di skala 37. Langsung bapak saya bilang, itu yang tentang skill disuruh membuatkan tulang-tulang kan. Cuma kok tahu sih? Jadi bilang iya, itu bacaan yang pernah saya baca juga. Dan saya tiba-tiba kayak wow, ini mind blowing, segala sesuatu tersambung dengan baik. Dan saya dapat kekuatan daripada firman itu, dan saya terus menjalani 2 minggu lamanya ini sambil tiap waktu diurut, dan habis itu kakak saya bilang bahwa setelah diurut kita tunggu ya 1 minggu, kemudian kita cek ke rumah sakit dan kita lihat bagaimana nih, apakah tulang ini nyambung atau tidak. And then habis itu kita pergi ke rumah sakitnya tidak mau lagi, karena dia bilang bahwa ini harus dioperasi, tidak mau lagi kami cek untuk yang kedua kali. Jadi silahkan kalau mau operasi, oke, kita kasih surat rujukannya. Tapi saat itu juga tiba-tiba kakak saya jatuh sakit. Jadi dia harus minum obat dan menunggu 1 minggu lamanya untuk dilihat kondisinya. Jadi saya berpikir untuk saya mau pergi operasi sendiri ke Kupang, tapi tidak diizinkan. Jadi saya harus tunggu lagi 1 minggu saat diurut itu 1 minggu ya. Kemudian habis itu saya harus tunggu lagi kakak saya selama pengobatan selama 1 minggu. Jadi total saya harus menunggu di rote dengan tangan patah saya itu 4 minggu, yang which is 1 bulan. Wow, saya harus bayangkan teman-teman, saya harus menahan rasa sakit saya selama 4 bulan. Dan after itu kita BPJS saya sudah jadi. Setelah itu kakak saya juga mau ambil rujukan untuk ke Kupang, and then kita bikin rujukan sama-sama, dan kita berangkatnya ke Kupang itu tanggal 13 Mei kita ke Kupang. Jadi waktu kita ke Kupang, kita pergi ke rumah sakit Siloam karena di situ katanya ahli tulang, dokter ahli tulang ada di sana. Jadi kita ke Siloam, kita booking dokternya, kita urus segala administrasi apa semua kelengkapannya, and then saya ajukan, tapi belum dijawab oleh pihak rumah sakit kapan operasinya, karena banyak sekali orang-orang yang sakit patah tulang, tangan, kaki, leher, belakang. Banyak sekali saya lihat korban-korban di rumah sakit itu, ada yang gips, ada yang pasang pen, dan banyak sekali saya lihat orang-orang di rumah sakit ini. So pada saat di Kupang malah kakak saya yang jatuh sakit lebih parah, and then kita harus benar-benar bikin semuanya jadi lebih baik. Jadi mereka harus nginap juga di rumah sakit 1 minggu, nama di rumah sakit 1 minggu. Jadi kita yang harus bolak-balik di penginapan rumah sakit, and then saya lupa kalau saya sakit. Jadi saya angkat itu penyanggah perban yang di tangan saya itu, saya angkat semua. Jadi saya mencoba untuk menjadi orang sehat. Saya harus kuat karena kakak saya sakit, kakak saya yang cewek juga harus menemani di rumah sakit. Jadi kami tuh bolak-balik rumah sakit untuk memastikan mereka, dan pokoknya segala sesuatu kita harus pikirkan dengan baik. Jadi saya lupa kalau saya sakit. And then after that sekitar hampir 3 mingguan ya, saya tidak dijawab sama sekali dengan rumah sakit. Saya bolak-balik ke bagian pre-operationnya, saya tanya-tanya terus, tapi memang belum jadwalnya saya. And then after saya punya kakak selesai dari rumah sakit, mereka kan balik ke rote tuh ya, dan saya sendiri di Kupang. Mereka sebenarnya ajak saya untuk pulang, tapi saya karena keadaan cuaca yang lagi parah, saya takut kalau kapalnya tidak jalan. Saya bilang saya tunggu saja di Kupang untuk waktu operasinya. And then
mereka pulang dan benar, waktu operasinya itu ditunda hampir 3 minggu, hampir sebulan, dan kapal tidak jalan, beneran kapal tidak jalan. Dan pada saat itu juga mama saya kan ikut ke Kupang, tapi mama saya pulang dan kapalnya tidak jalan. Satu pagi setelah kita mau makan, tiba-tiba ada telepon dari rumah sakit bahwa hari ini jam 2 langsung ke rumah sakit untuk opname, besok operasi. Damn. Wah, saya kayak, saat semua orang ada di sini, kenapa tidak ada waktu operasi? Tapi saat semua orang telah pulang ke Rote dan saya harus menghadapi ini, di meja operasi ini harus dengan mental, dengan support dari orang-orang, dan kenapa mereka semua tidak ada, baru waktunya datang. It was so big, it was so crazy. Dan perlu diketahui bahwa selama penundaan 3 minggu lamanya itu saya tidak berdoa. Saya sudah putus asa karena saya berpikir, Tuhan bawa saya ke Kupang tapi diamkan saya. Sudah hampir 2 bulan Tuhan diamkan saya, seolah-olah tidak ada jalan keluar bagi saya. Saya sudah datang sampai ke Kupang tapi penundaannya lama sekali. Tuhan bilang di Yeskiel bahwa Tuhan yang akan sembuhkan. Saya beriman kepada ini, tapi di mana tidak datang-datang. Yang saya pikirkan adalah itu magically terjadi di saya dan saya sembuh. Tapi sampai saya sudah sampai ke Kupang tidak ada jawaban, tidak ada perubahan apapun. Dan sekarang saya harus menghadapi tindakan operasi ini dengan mental dan fisik yang down, karena orang-orang tidak ada bersama-sama dengan saya. Yang ada di sana cuma kedua adik saya, dan mereka berdua laki-laki. Saya berpikir nih, bagaimana kalau saya perlu ini dan perlu itu? Apakah saya tidak mungkin kan minta kedua adik saya untuk mengurus saya secara menyeluruh? Dan saya pusing sekali, saya takut sekali. Waktu mau berangkat ke rumah sakit itu, saya coba, Tuhan tenangkan saya karena saya takut. Jadi waktu kita ke rumah sakit, saya mulai berpikir banyak hal, bagaimana nih, siapa yang akan support saya, karena ini semua kayak mimpi buat saya. Tidak pernah terpikirkan oleh saya sama sekali akan masuk ke ruang operasi, dan ini musim penderitaan yang luar biasa buat saya. Dan saya dibawa ke rumah sakit, kita urus segala administrasinya, dan malam itu saya opname. Saya dikasih puasa, makan cuma bubur doang. Setelah itu sudah puasa sampai besoknya saya cuma sama kedua adik saya, and after that Tuhan bikin segala sesuatu seperti terlihat mudah. Kenapa saya bilang mudah? Tiba-tiba ada keluarga kami yang datang berkunjung. Jadi special thanks buat Ica, Martina, Ino, dan Mabes Adina yang stay always sama-sama dengan saya di rumah sakit, support saya, yang dukung saya. It was really big. It means everything to me. Kayak luar biasa sekali. Mereka datang dan mereka mensupport saya. Special thanks buat kedua adik saya yang menemani saya sepanjang masa operasi. Wow, itu sangat luar biasa. Dan lebih spesial lagi buat adik saya Chandra yang setia menemani saya sampai selesai. And that was really big. It means everything for me. So jadwal operasi saya itu jam 12. Dan setelah itu pas waktu mau operasi, kita dikasih baju operasi, disuruh ganti. And then jujur nih, saya takut sekali, saya gugup sekali, ini gimana nih Tuhan. Dan pada saat itu bapak saya telepon dari Rote, dan bapak dan mama telepon dari Rote. Kemudian mereka bilang, kamu siap hati, terus kita berdoa.
Dan sudah hampir 1 bulan saya tidak berdoa karena saya sudah tawar dengan segala sesuatu. Saya kayak bilang bahwa Tuhan mendiamkan saya selama ini, Tuhan tidak menjawab saya, Tuhan tidak memperhatikan penderitaan saya, so why I have to pray. Tapi hari itu bapak saya bilang bahwa siapkan hati untuk kita berdoa. Dan waktu dia sebelum berdoa dia bilang kita nyanyi satu lagu ya. Jadi lagunya seperti ini teman-teman, lagu lama biasa ya orang tua. Lagunya begini, oh Tuhan tolong padaku, oh Tuhan berilah kuatku, pimpinlah jalan kehidupanku sampai masuk surga yang mulia. Yes, itu lagunya. Dan wah, di saat seperti itu, saat dulu lagi takut, saat dulu lagi cemas, lagu itu kemudian tiba-tiba merasuki saya. Dan tiba-tiba saya jadi lebih tenang. Saya jadi lebih tenang. Dan setelah itu bapak saya berdoa untuk saya. Berdoa untuk saya, kemudian tiba-tiba di dalam doa itu kayak ada sesuatu di dalam hati saya yang bicara seperti ini, kayak selama ini kamu hanya pengen dengar cerita orang kan, kamu bikin Insta story untuk kamu mendengar cerita orang, untuk memberikan inspirasi kepada orang lewat kamu tarik cerita orang ke dalam Insta story. Tapi kali ini let me write your story. Wow, saya kayak biarkan saya yang menulis kisah kamu sekarang. Oh my god, itu kayak mind blowing sekali. Saya bicaranya masih gemeteran. Dia bilang let me write your story now. Dan tiba-tiba teman-teman, saya kayak oh, jadi ini alasan Tuhan diam kepada saya selama 3 bulan lamanya. Jadi ini alasan kenapa Tuhan tidak mau bicara dengan saya selama 3 bulan lamanya. This is what you want, ini yang Tuhan mau. Dan tiba-tiba pikiran saya langsung mengarah kepada suatu benda. Saya pernah baca dan saya pernah cari tahu tentang benda ini. Ini adalah sebuah kerajinan tangan orang Jepang. Dia bentuk kayak vas atau kendi. Itu kerajinan tangan yang dibuat dari pecahan kendi atau pecahan vas yang sudah pecah-pecah, tapi dia disambung kembali dengan sebuah lem, dan lem itu di luarnya ditaburi emas, dilapisi oleh emas. Jadi yang bikin karya tangan itu mahal adalah emas yang melapisinya. So, jadi dari patahan-patahan vas ini dijadikan sebuah karya yang indah karena ada lapisan emas di luarnya. And then tiba-tiba muncul impresi dalam hati saya bahwa dia bilang tangan kamu yang patah itu akan jadi kemuliaan buat nama saya. Jadi saya yang akan bikin dia tersambung kembali seperti yang saya lakukan, seperti cerita tentang kerajinan tangan Jepang ini. By the way, kerajinan tangan ini namanya kintsugi. Kalau teman-teman mau cari di internet, saya pernah baca cerita tentang ini dan tiba-tiba otak saya langsung berpikir ke arah vas ini. Jadi dia bilang sama seperti kintsugi, saya akan bikin kemuliaan saya muncul dari patahan tangan kamu ini. Wah, saya langsung kayak di dalam doa saya tidak doa lagi, saya kayak udah nangis yang parah-parah punya. Saya di dalam doa saya cuma dengar bapak saya berdoa, tapi pikiran saya sudah penuh dengan semua hal itu. Dan akhirnya saya berpikir bahwa oh, jadi kenapa saya tidak menemukan akan alasan saya jatuh, karena banyak orang bilang bahwa ini pasti kamu bikin salah yang besar sekali sampai Tuhan hukum kamu seperti ini. Bahkan saya juga menghakimi diri saya. Tapi hari itu saya mengerti bahwa
Tuhan mau bercerita lewat saya, lewat kehidupan saya. Jadi ini bukan cerita tentang SD story, no. This is God's story. Jadi Tuhan mau bercerita lewat SD. Jadi ini bukan cerita tentang SD yang tangannya patah, tapi ini cerita tentang Tuhan yang menyembuhkan SD karena tangannya patah. Jadi kadang dalam kehidupan ini kita tidak mengerti segala sesuatu sampai kita mengalaminya. Kita tidak akan memahami sesuatu sampai kita mengalaminya sendiri. Betul seperti apa yang Ayub bilang bahwa dulu saya dengar dari orang, tapi kali ini mata saya melihatnya sendiri. Dulu saya selalu berpikir bahwa wah, bagaimana ya orang-orang yang celaka ini, bagaimana ya menyembuhkan luka mereka. Dan hari itu saya mengalami itu dan Tuhan benar-benar menunjukkan kepada saya hal itu. Dan saya mulai detik itu, ketika hal itu semua muncul dalam pikiran saya kayak okay, thank God, kasih saya kesempatan untuk ini dan kuatkan saya akan menjalaninya. Hari itu saya benar-benar bersyukur kejadian itu terjadi kepada saya. Luar biasa, karena saya kayak kok bisa saya bersyukur terhadap kecelakaan yang saya alami. But yes, ketika saya tahu bahwa memang Tuhan mau cerita dari kehidupan saya, okay, this life is yours, just make it happen. Dan hari itu setelah selesai berdoa, saya tidak takut sama sekali. Bahkan setelah kursi roda didorong datang, saya bangun sendiri, saya duduk di kursi rodanya, mereka bawa saya ke ruang operasi. Semua keluarga saya yang hadir hari itu sudah nangis, sudah takut, but saya benar-benar lebih tenang. Saya tidak takut sama sekali. Dan saya dibawa ke ruang operasi, saya sendiri naik di tempat tidur operasi, saya sendiri. Kemudian habis itu mereka cari obat bius, and then after that saya dimasukkan ke dalam ruang operasi dan mereka mulai tanya keadaan saya. Dan lucunya, salah satu hal yang paling lucu, setelah saya masuk ke ruang operasi, saya dengar mereka putar lagu statue. Jadi saya kayak, ini orang pada mau operasi saya tuh mau goyang sih. Tapi ternyata mungkin itu hal yang dipakai supaya mereka tidak tegang atau bagaimana. Jadi setelah mereka menanyakan keadaan saya, mereka ngobrol dengan saya kemudian, dan sebelum masuk ke ruang operasi itu keluarga saya diminta untuk mendoakan saya. Jadi kita sudah doa di depan ruang operasi, kemudian masuk di ruang operasi, saya didoakan lagi oleh seorang kakak perawat perempuan, dia mendoakan saya. Dan setelah itu dia bilang ke saya seperti ini, namanya siapa, saya kasih tahu, kemudian dia bilang biasa dipanggil siapa, saya bilang dipanggil Esti. Dia bilang oke. Jadi hal itu dilakukan supaya ketika kita sadar dari operasi, kita dipanggil dan kita bisa nyaut dengan nama panggilan kita. So setelah ngobrol-ngobrol dia bilang kita siap tindakan ya kak. Jadi keluarga saya yang lain di luar, setelah selesai berdoa itu mereka nangis di luar. Jadi setelah dia selesai doakan saya, dia bilang kita tindakan ya. Dan masih saya bicara dengan si ibu perawatnya, tiba-tiba saya hilang kesadaran. Saya benar-benar hilang, tidak ada kebayang apapun di dalam pemikiran saya benar-benar hilang. Dan by the way, saya dibius umum, jadi seluruh tubuh saya dibius. Jadi saya benar-benar tidak tahu apapun apa yang mereka lakukan dengan tangan kiri saya ini. Dan setelah itu saya tidak tahu berapa lama saya di dalam, tapi tiba-tiba saya terkejut karena ada orang yang panggil saya. Dia panggil seperti ini, dia bilang Salome. 3 kali karena nama panjang saya Regesti Salome kan. Regesti Salome, jadi dia panggil saya selama 3 kali. Saya buka mata saya, tapi tidak ada orang sama sekali di ruangan itu. Cuma saya sama satu pasien yang sementara tidur. Jadi saya ada di ruang pemulihan, tapi tidak ada satu orang pun di sana. Dan saya ingat bahwa tadi saya dipanggil Esti loh, bukan Salome. Jadi itu sebuah kejadian yang luar biasa, menurut saya spiritual juga. Kayak
kejadian doa tadi itu. Tapi ya setelah saya cerita ke kakak saya, dia bilang kayaknya itu pengaruh obat bius. Jadi saya mungkin kali ya, tapi itu sebuah pengalaman yang luar biasa juga buat saya. So setelah itu saya ada di ruang pemulihan sekitar berapa jam, kemudian after that mereka bawa saya ke radiologi untuk cek hasil operasi itu, and then nanti saya baru ketemu dokter lagi. So saya perawatan di Kupang sekitar hampir sebulan juga, dan after itu kakak saya juga dirujuk kembali ke Kupang, dan saya harus di Kupang untuk beberapa lama juga. Dan pokoknya proses kali ini yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan saya itu luar biasa sekali. Bukan cuma saya, tapi ke kakak saya, ke keluarga saya, kami semua benar-benar ada di sebuah musim yang baru, musim yang berbeda, yang tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan kami. So yes, saya berhasil dioperasi tangan kiri saya. Seperti yang teman-teman lihat, saya sudah bisa beraktivitas dengan baik, tapi memang tidak boleh yang terlalu berat ini bekas operasinya. Ya, dan di sini juga ada, aduh tidak bisa ya. Pokoknya ada dua, karena tulang atas dan tulang bawah. So, yang mau saya ceritakan di sini, yang pertama saya bersyukur buat kejadian yang saya alami. Walaupun saya patah tulang, tapi Tuhan menyelamatkan saya, dan ini sebuah musim yang luar biasa dalam kehidupan saya. Bagaimana merendahkan diri, bagaimana mengerti semua rencana Tuhan, bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Jadi jangan pernah untuk bikin sebuah keputusan bahwa Tuhan benar-benar marah dan jahat kepada kita, karena kita tidak tahu the whole print-nya, kita tidak tahu rencana utuhnya bagaimana. So, dan satu hal lagi yang saya notice adalah waktu saya baca tentang Yeskiel itu, saya berpikir bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya secara magic. Tapi ketika hal itu tidak terjadi, saya baru pahami di akhir cerita itu bahwa saya harus dioperasi dokter. Dan Tuhan benar sekali cerita tentang Yeskiel, karena Tuhan minta Yeskiel untuk bernubuat bagi tulang-tulang ini. So kadang kita pikir bahwa mujizat Tuhan itu bisa terjadi secara ajaib dan langsung, tapi tidak jarang bahwa mujizat Tuhan terjadi lewat orang lain. Jadi ketika saya setelah selesai dioperasi dokter, saya akhirnya berpikir bahwa mungkin dokter ini adalah gambarannya persis seperti Yeskiel. Tuhan butuh orang lain untuk menyampaikan apa yang dia maksud. Jadi seperti Yeskiel, dokter itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita pikir Tuhan itu secara ajaib luar biasa, tapi kadang dia menjadi real lewat manusia lain. And that was really big. Saya diajarkan bagaimana setiap ketika saya dilayani oleh dokter, saya kontrol kesana kemari. Akhirnya saya mengerti bahwa di balik semua kejadian ini ada proses besar yang saya hadapi. Bagaimana caranya merendahkan diri, dan bagaimana caranya melayani. Karena itu hal yang dilakukan dokter kepada saya. And then after that, saya sudah berjanji ke Tuhan bahwa setelah saya sembuh, saya akan menceritakan semua keajaiban yang Tuhan buat di dalam kehidupan saya. Saya akan menceritakan semua proses yang luar biasa ini. Karena sebelum dia terangkat ke surga tuh, pesannya dia tuh, jadilah saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, bahkan seluruh dunia. Jadi setiap kejadian yang kita alami adalah kesaksian yang harus diberitahukan ke orang lain, supaya orang tahu kalau Tuhan itu mulia, kalau Tuhan itu hebat, dan Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Nah, apa sih pelajaran penting yang
saya dapatkan dari kejadian luar biasa ini, dan mungkin ini juga bisa jadi satu hal luar biasa juga dan insight yang menarik buat teman-teman yang nonton. Yang pertama, kita tidak benar-benar tahu tentang apapun. Jadi bahkan 1 detik ke depan kita tidak pernah tahu. Setelah kejadian kecelakaan itu, saya benar-benar mengerti bahwa saya tidak pernah akan bisa merancangkan kehidupan saya seperti yang saya mau. Karena bahkan sepersekian detik ke depan kita tidak pernah tahu akan terjadi apa dan Tuhan mau apa dalam kehidupan kita. Jadi benar-benar pelajaran yang terpenting adalah benar-benar menyerahkan diri dan rendah hati ke Tuhan. Minta tuntunannya Dia, benar-benar kemanapun kita pergi, minta Dia menyertai kita. Dan apapun yang kita alami, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan sudah selesai. Karena rentetan peristiwa ini panjang dan keutuhan ceritanya belum selesai. Tuhan masih punya banyak hal untuk bisa menjangkau dan memulihkan kita. Kemudian hal yang kedua yang bisa saya pelajari adalah dalam menghadapi apapun badai kehidupan ini, tetaplah tenang. Saya bersyukur saya dari dulu banyak kejadian yang terjadi dalam kehidupan saya, tapi saya orangnya bisa mengontrol, tapi saya tahu bahwa itu bukan saya. Saya tahu bahwa roh Tuhan yang ada di dalam diri saya yang menenangkan saya. Jadi sangat penting bagi kita untuk membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi minta Dia untuk menenangkan hati kita sehingga segala sesuatu itu bisa kita kontrol dengan baik, karena di Alkitab juga bilang bahwa ketika kita diam maka kita bisa berdoa. So ketenangan jiwa kita akan memampukan kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang berikut adalah seperti yang saya bilang tadi, pertolongan Tuhan itu tidak hanya terjadi secara magical. Mungkin ada beberapa kasus yang Tuhan menyembuhkan orang secara magic, secara luar biasa kayak ajaib, tapi kebanyakan pertolongan Tuhan itu lewat orang lain. Karena apa? Semua kita adalah gambarnya. Dia bisa pakai siapa saja, dia bisa pakai apa